Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa zazunnahu wa ahda man ahda wa ahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu sadaqallah. Ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin ibadallah. Ahibbil kiram para habaib, terkhusus kita punya guru Habib Umar bin Muhsin Al-Habsyi, putra dari yang dihaulkan ini, Abah Muhsin bin Soleh bin Jafar. Dan juga kita paham bahwa di sini tempat yang mulia, yakni Majelis Zainul Watan. Pimpinan kita yakni Ki Haji Mahfud, yang mana alhamdulillah Habib Husain Al-Idrus sudah membacakan maulidnya, diiringi dengan hadrohnya ya, antara ini kemana ya, seru juga nih hadrohnya, muter kemana nih kan gitu. Ya namanya juga ya begitu, asik aja udah muter aja terus ya. Saya ketemu putra beliau Hai Umar bin Muhsin yang barusan ngobrol dengan saya. Kemudian ada murid-murid beliau dari Habib Muhsin ini banyak, termasuk saya. Yang pertama adalah syukur saya bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Dulu pernah Ustadz Mahfud ngundang saya, datangnya telat. Ya, datangnya telat. Ya Allah, macet bener hari itu ya. Ya sekarang datang awalan. Alhamdulillah. Cuman kebagian akhir kan gitu. Ya sama aja muter-muter juga. Ya kemarin telat, ya sekarangnya ceramah terakhir-akhir juga. Hadirin, para habaib, para kiai, para asatizah. Yang pertama adalah saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, hari di mana kemenangan umat Islam. Alhamdulillah. Kemenangan ini kita sambut dengan perginya COVID, berapa sih, 19 atau 18 nih? COVID-20. Biar pada kabur ya. Sebenarnya kita rindu banget kayak gini, betul apa tidak? Ya Allah, saking rindunya itu kita dengerin selawat, yang nggak ngerti udah begini-begini aja udah asik. Apa? Yang hadroh kemana? Ini apa ya? Bisa dibilang apa ini? Sebuah kemarin yang udah ditahan-tahan begitu, ya. Baru sekarang dimunculkan semua ya, sampai Allah, apa aja deh. Itu sebenarnya ini orang lagi baca sholawat apa ngusir corona nih. Ya mudah-mudahan kabur tuh corona, amin. Ya Rabbal, qad aflaha, sungguh sangat orang beruntung. Kalau kalimat qad ini sebagai tahqiq,
Artinya semoga kita semua ini orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Apa beruntungnya? Beruntungnya adalah umat Islam itu sebelum diajari yang namanya pakai masker, cuci tangan, terus apalagi namanya physical distancing lah, apalah itulah ya. Islam sudah diajari tentang najis, betul apa tidak? Najis itu kan ada 3. Ada najis muhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladzah. Tuh, kita bicara najis dari kecil udah belajar Islam. Apa contoh najis yang muhaffafah ringan? Najis yang ringan itu anak bayi yang baru berapa hari itu kencing. Betul apa tidak? Dia belum sempat makan pisang, baru nyusu aja. Begitu kencing cukup disiram. Itu namanya muhaffafah ringan. Kalau najis mutawassithah itu sedikit agak lumayan. Misalnya Udin boker. Ya enggak? Udin kencing. Lah itu nggak bisa disiram, kenapa? Karena bau pete, kan begitu. Betul nggak? Bau jengkol. Jadi masih ada bau-bau seperti itu. Subhanallah. Ya. Nah, kalau najis mutawassithah itu kudu dibersihin, hilang baunya. Rihuhu launuhu. Baunya maupun warnanya kudu hilang. Oh, jadi jangan cuman bersihin doang ya. Jadi harus tahu nih, wah tokai kuning coy. Ya enggak? Ya harus hilang warnanya, baunya juga kacau kan begitu. Harus hilang juga, itu namanya perlu. Nah kalau najis mughalladzah lebih berat lagi, apa? Yaitu anjing dan babi. Nah itu menurut Imam Syafi'i, kalau najis itu dibersihinnya apa? 7 kali siram airnya itu, yang terakhir pakai tanah. Masya. Kenapa begitu berat itu najis mughalladzah? Karena ini najis sangat berbahaya. Nah jadi ibadah Allah, kalau kita umat Islam sudah paham. Ada najis muhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Ya sekarang kita bicarakan bagaimana yang disebut dengan najis muhaffafah. Kita barangkali ada salah-salah waktu kemarin, betul apa tidak? Waktu kita bulan puasa ada yang kita salah, betul apa betul? Mudah-mudahan diampunin dosa kita. Mudah-mudahan semua salah kita diampunin sama Allah. Ya udah hilang tuh najis kita deh, muhaffafah beres, ya enggak? Sampai kita salam-salaman minal aidin wal fa. Nah, mutawassithah pertengahannya. Nah, kita lihat sama saudara kita, wabil khusus orang tua kita nih. Betul apa enggak? Ini kadang-kala kan kita mentang-mentang pinter, orang tua kita main suruh. Ada nggak di sini begitu orangnya? Mana orangnya? Jadi mutawassit ini dari pertengahan. Wala takul lahuma uff. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kamu ngomong kepada kedua orang tua kamu uff. Wala tanhar. Dan jangan mengeraskan suara kita kepada orang tua. Ini kadang-kala saya suka nggak setuju tuh yang namanya panti jompo, betul apa enggak? Ngapain itu narok panti jompo? Anak itu apa tugasnya? Orang tua udah nggak bisa apa-apa, dititipin. Jadi ini anak nggak tanggung jawab.
Saya pernah ngeliat yang namanya ada anak naro orang tuanya di jalan. Akhirnya apa kata orang tuanya? Bagaimana kalau aku nggak tahu pulang nak? Terserah ibu, katanya. Allah, sadis bener nih. Ini yang sangat berbahaya ibadah Allah. Najis ini yang sangat-sangat Allah tidak suka. Karena apa? Ridallah biridho walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Betul apa tidak? Kalau kata orang tua A, kita ngikut A yang benar mah. Kata orang tua B, kita ikut B. Kalau orang tua yang benar mah, itu kudu ikutin. Oleh karena banyak sekarang anak-anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Betul apa tidak? Maka dicontohkan malam ini Habib Omar. Beliau semangat difasilitasi Zainal Waton. Zainal Waton ini tempat daripada Ki Mahfud untuk mengadakan haul beliau Habib Muhsin. Alhamdulillah. Ini contoh jadi anak yang baik. Kenapa sebabnya demikian? Karena kita haul ini mengingat orang tua kita. Memang kita nggak minta lahir di dunia. Betul apa tidak? Memang kita nggak minta ada di dunia. Betul apa tidak? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah ngeluarin kamu dari perut ibu kamu. Dan kamu tidak mengerti apa-apa. Itu bisa dibayangin. Makanya kalau Islam tuh ngebayangin gak nyampe-nyampe. Kita keluar dari emak kita bisa dibayangin. Masya Allah lubangnya kecil. Mak, betul gak mak? Itu kita kalau bayangin gak bisa. Lubang kecil, pala gede, keluar. Buah. Jebol apa kagak? Mak saya tanya jebol. Ya ini kita mulai mikir lagi kita. Oh iya ya. Di kandungan itu bayi makan dari mana? 4 bulan bisa gede, 5 bulan bisa gede. Jendela kagak ada, pintu kagak ada pintu berebut sama bapaknya. Udah segitu aja ya kita doa ya. Udah segitu dah, udah paham udah. Ya. Sampai sahur. Ya Allah coba bayangin keluar. Akhirnya pas mau lahiran. Wah, enaknya bareng sakitnya sendiri. Mulai keluar. Pulang. Insya Allah. Paling lubangnya berapa senti. Tapi begitu keluar palanya 10 mili. Wow sih keluar. Namanya Aldino, alhamdulillah dia nongol. Ya kan, macam-macam. Ya zaman dulu anaknya tuh udah macam-macam. Ada orang lahir namanya Misar. Saya tanya kenapa namanya Misar? Dia lahirnya Kamis habis asar. Ada nggak di sini begitu tapi? Ada ya? Ada yang namanya Bonen. Saya nanya, kenapa namanya Bonen? Habis kalau janji ntar Rebo, ntar Senin. 378 mul. Ya Allah, macam. Saya punya murid swing. Swing dari lahir. Pernah ketika sakit, dia berobat ke dokter perempuan. Ya enggak? Siapa nama kamu kata dokter? Mememu Nikmat. Kata dokter perempuan, jorok kamu ya, kurang ajar. Siapa nama kamu? Mememu Nikmat.
Ya jangan ngeres dulu lu. Udah ngeres-ngeres aja, udah nabokin itu aja. Akhirnya dokter kesel. Coba lihat KTP-nya, KTP-nya. Begitu dilihat katanya bener. Mehmet Nur Hikmat. Berhubung swing, Memoni. Kencang amat tuh yang ketawa perawan apa janda itu? Perawan suaranya sember. Selesai lahir bisa dibayangin saudara. Orang tua begitu capek melahirkan, makanya ini contoh. Dibuatlah haul. Supaya dosa-dosa kita, waktu kita diasuh sama orang tua. Kita suka ngelawan, mudah-mudahan diampuni Allah. Mudah-mudahan ini Habib Umar begitu, sangat dulu. Waktu almarhum Habib Muhsin masih hidup. Saya diajak ke sini, ke Mahfud, kemudian ke Buaran, terus sampai yang namanya Cipinang, muter terus sama beliau. Makanya anaknya tuh tahu. Ya Habib Hussein Habib Hussein Ali terus ini orang Tapos terus muter. Habib-habib yang lain. Maka Nabi berpesan di dalam tafsir Munir, ar-ruh karihi, ruh seperti angin. Allah kasih ruhnya Nabi Ibrahim untuk manggil orang supaya berangkat haji. Wa ajin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amik. Nabi Ibrahim suruh manggilin orang, haj, ayuhat, pahuju ila rabbin karim, berangkat semua haji, berangkat, alhamdulillah, berangkat semua mak bapak kita, engkong kita, nenek kita. Sekarang kagak boleh. Betul apa betul? Padahal Saudi Arabia buka. Silakan ke Mekah, negara-negara lain masuk. Kami sudah buka untuk ke Ka'bah Baitullah. Di Indonesia kagak. Sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Padahal udah bayar, udah lunas, kagak berangkat. Alasannya corona. Subhanallah ibadallah, bikin membingungkan umat. Akhirnya yang tadinya nawaitu ma bapak kita mau berangkat, ini terganjal niatnya oleh Umaro. Sehingga apa yang terjadi? Oh, banyak akun berbunyi 38 triliun dipakai oleh Jokowi diam-diam. Oh, banyak macam-macam akun. Akhirnya ibadah Allah membingungkan umat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa harus membingungkan umat najis mutawassithah ini? Pertengahan ini jadi kita harus tahu bahwa Islam itu sangat diobok-obok, sangat diacak-acak di saat ini. Kemarin Jumatan susah. Betul apa betul? Jaraknya kudu semeter. Ente bisa bayangin kalau 1000 orang masjidnya ukuran 4x7 gimana kira-kira? Lo sampai ke jalan-jalan urusannya. Mereka direklamasi Jalan Kapuk, Jakarta Utara, sekolah Buddha, sekolah Kristen, mereka bebas, tidak ada yang namanya hal-hal yang disebut dengan masker dan lain seperti biasa. Adakah keadilan di dalam kehidupan ini saudara? Betul apa tidak? Adakah semua ini berpapar dengan hal kepentingan sesaat? Oh, kita mulai dibikin bingung, ribut, orang hajatan diacak-acak. Waduh, mana tenda belum bayar? Betul apa enggak? Mana ikan berapa kilo ngutang? Ada nggak di sini yang begitu?
Ada nggak? Habis diajak-ajak. Mereka pejabat hajatan di gedung-gedung nyaman. Masya Allah. Sedih tukang tenda bangkrut. Tukang hiburan bangkrut. Kiai Maret di cancel semua. Ya Allah. Ini bukan curhat, bukan. Kiai nggak ada istilah curhat, cuman ngomong doang. Iya, berarti semuanya maka jadilah PSBB, pada susah bareng-bareng. Betul apa enggak, Mak? Betul enggak, Pak? Udah mulai pada susah bareng-bareng. Ayo, yang begini biasa begini kagak lagi. Pulang kampung kagak boleh, nyampe di Jawa isolasi 14 hari di kantor desa. Begini aja kayak ikan cuek. Lagu kagak dilalerin. Aduh. Akhirnya pada takut semua. Ayo aja puter-puter. Habis lebaran Jokowi meresmikan mall new normal di Bekasi. Betul apa tidak? Kenapa yang pertama mall? Ternyata orang lebih tinggi, lebih atas, dia yang bangkrut. Sehingga kebingungan. Ekonomi lebih susah, dibuka duluan. Mampus lu, betul apa tidak? Maka kalau perlu kita nggak perlu main ke mall lagi. Betul apa tidak? Lebih baik molor. Gak usah kita beli ke mall-mall, cukup belanja di warung Bi Aceh. Ada gak di sini? Ada gak? Tutup ya. Bangkrut juga. Di warung Haji Enden. Di warung-warung tetangga kita, udah kita beli di situ. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Siap apa tidak? Nah ini namanya mutawasito pertengahan, kita kudu normalin semua. Amin ya rabbal. Dengan adanya haul, yuk sama-sama mulai introspeksi. Pertengahan najis ini supaya satu-satu dengan bibarkati haul kita mulai sama-sama revisi insya. Terakhir nih najis mugolajo. Apa najis mugolajo? Najis anjing sama najis babi. Kenapa saya bilang najis anjing sama najis babi? Kita lagi susah-susah, kita nggak boleh ketemu, kita nggak boleh ngadain kumpul-kumpul. Sekarang dia bikin revisi RUU 45 dengan HIP. Apa itu HIP? Haluan ideologi Pancasila dimasukkan semua supaya di Indonesia tidak perlu ada bicara agama lagi. Na'udzubillah min. Jadi Pancasila nanti mau dirubah dengan undang-undangnya, nggak perlu pakai ketuhanan yang Maha Esa, cukup ketuhanan saja. Jadi ketuhanan yang berbudaya. Bego apa enggak? Bego apa enggak? Bego apa enggak? Siapa yang bego? Loh. Ini saudara. Jadi hancurnya beberapa faktor inilah najis mugolazo. Najis kehancuran kita ini. Kalau saja seandainya Indonesia sudah tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, artinya Islam sudah dibuang di Indonesia. Setuju apa tidak? Bagaimana bersihinnya? 7 kali, 1 kali dengan tanah. Artinya apa? 7 kali kita diajarkan untuk sama-sama membuat sop-sop. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hei orang yang beriman, jika telah datang satu kaum yang fasik,
Kita periksa dulu beritanya. Hati-hati nih. Berita diadu domba kita jangan mau. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini segala macam. Siapa yang membuat kerusakan ini? Anggota DPR harusnya bela rakyat. Justru mengubah undang-undang supaya Islam dibuang. Sebentar lagi masuk ke pesantren. Ingin diobok-obok kurikulum pesantren. Kalau perlu nanti pelajaran SD, SMP, nggak ada pelajaran agama. Kurang ajar apa tidak? Lawan apa tidak? Lawan apa tidak? Kurang keras, lawan tidak? Takbir! Takbir! Subhanallah walhamdulillah semua wala ilaha illallah walhamdulillah ilaha illallah Allah Allah semua Allah ya Allah Allah semua Allah ya Allah subhanallah walhamdulillah wala Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Al-mautu bab, pintu adalah yang disebut kematian sebagai pintu akhir hidup. Lalu bagaimana kita sekarang mengenang kematian ini? Yuk persiapan kita banyakin zikir kepada Allah Subhanahu. Kemarin masjid itu banyak ditutup. Kalau terus-terusan ditutup, kalau masih dilarang-larang, saya khawatir orang pada lupa baca maulid, betul apa enggak? Orang main hadroh haji tadi kelupaan kan begitu ya. Itu yang main hadrohnya yang lupa apa yang bacanya itu? Karena udah kelamaan kagak main. Ya, coba kalau sampai setahun, ya udah pada kaku semua begini. Ini setruk. Saya takut pada kagak bisa baca maulid. Lupa baca ratib, betul apa betul? Ini pemerintah enak aja ngomong. Sholat id sendiri di rumah. Muka lo ngebul. Kita disuruh sholat id di rumah. Yang jadi khotib mertuanya. Yang azan mantunya. Yang rese tetap aja cucunya. Akhirnya sholat kagak, ayo aja selfie doang. Ada nggak di sini begitu orangnya? Kita dibego-begoin mulu, betul apa enggak? Saudara, kita ini terus ngelihat, coba bagaimana semua. Hampir orang itu, wah kebingungan semua, mau terawih kayak nyolong ayam. Ngumpet-ngumpet. Dimatiin lampu. Terawih ketakutan. Ada nggak di sini begitu orang ya? Mana? Saya tanya gimana di masjid? Gak enak ada Satpol PP. Takut sama Satpol. Satpol PP cuman menang kumis doang segede tai. Lu ngapain takut sama Satpol? Bukan kata Pak Kiai, bukan. Lah kebetulan Satpol PP tetangga saya Mamat, namanya kumisnya gede banget kayak tai. Ya enggak, oh itu gara-gara kemarin sholat dicolong-colong, kan bingung kita.
Sekarang yang namanya masjid itu baitu kulli mu'min. Kalau orang memang paham masjid itu tempat setiap orang beriman. Tukang sol sepatu mampir ke situ ngasih uang kelopak 1.000 termasuk milik dia. Masjid jangan dikuasain. Mentang-mentang yang wakaf keluarganya, gua DKM-nya. Tukang catat mantunya. Tukang beduk mamangnya. Ada gak di sini yang begitu? Mana orangnya? Itu masjid apa PT? Kalau yang bener mah al masjidu baitu kulli mu'min. Sekarang ini introspeksi semua. Memang dasarnya dari pemerintah. Tapi buat kita semua mikir. Oh, yang gak biasa terawih brengsek ya. Orang saya mau terawih kagak dilarang-larang. Padahal waktu disuruh kagak terawih. Goblok gak kira-kira? Goblok gak kira-kira? Ada gak di sini begitu orangnya? Mana? Belaga lo. Dasar swing. Padahal emang dia kagak pernah sholat. Gak pernah Jumat, gak pernah terawih. Dia yang ngamuk. Sialan tuh. Lu orang sialan. Ayo aja sialan, yang sialan lo goblok. Orang gak pernah terawih, gak pernah Jumat, dia ngamuk-ngamuk. Dah. Baru tumben saya ceramah diajarin. Saya ngeri kalau ceramah diajarin amplop bagi 2. Saya juga lagi mikir diamplopin berapa. Enggak, dari dulu saya ceramah haram makan amplop. Enggak usah. Saya bilang sama Habib Umar enggak usah pakai amplop juga enggak apa-apa. Ya enggak. Iya, gitu dah. Jadi kita hampir bego semua kemarin, hampir bego semua. Ya Allah. Habis buka bengong aja deh. Lihat ikan cupang, ngedokin lagi, ngedokin. Ayo aja saya ngebul. Tumben ya, puasa ini lain banget ya. Iya. Padahal sama waktu itu juga kagak terawih-terawih juga tuh goblok. Ngomongnya kayak udah serius, udah kayak Habib yang udangnya segede bantrek. Ayo aja. Iya. Aduh, kita hampir bego semua, bener itu, bener hampir bego, semua bego udah. Tetangga sebelah tambah tolol kita ngobrol. Aduh. Jadi sedih saya Pak, sedih kemarin itu, hampir pada bego ya. Yang satu mau Jumat, ya Jumat, enggak, sono enggak boleh. Akhirnya ada yang bikin Jumatan masjidnya nekat, wah, yang di depan ditutup, wah. Lewat tempat wudhu, kalau mendok-mendok. Masjidnya gede, yang khotib saya kagak pakai speaker. Wah, Masya Allah, modar gua. Disuruh khotib masjidnya gede nggak pakai speaker, jaraknya semeter-meter pakai masker. Ayo aja kayak Mas Koki kita. Aduh, kita jadi kayak orang bego semua ya. Aduh. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini buktinya sekarang begini biasa-biasa, nggak ada yang kelepek-kelepek. Di masjid saya tetangga lagi Jumatan jatuh. Kabur semua corona. Ini yang gobloknya kita juga. Orang ayan dibilang corona. Ayan goblok. Datang dokter. Pakai APD. APD apaan sih? Tahu lah ya. Alat pakaian dodol kan gitu. Mulai takut semua orang.
Pas ditanya keluarganya, emang dia mah begitu Ayan. Wah, bego. Jadi sedih Pak, orang Ayan dibilang corona. Kemarin di Cilengsi pedagang ayam, pedagang daging, orang sakit, bengek, mati dibilang corona. Ampun, ampun tengan. Udah hampir pada bego semua udah. Aduh. Ini apa sih? Kenapa nyangkut? Ya emang kambing. Tarik lagi. Lu mah yang samain gue kambing. Ya biarin aja gimana mau udahan-udahan mau udah. Ya hadirin, ini sebenarnya cuman kangen aja, betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita kangen umat Islam banyak di Indonesia, makanya najis mugol aja wajib kita lawan, setuju? Kenapa? Hati-hati komunis, PKI sudah bangkit. Betul apa tidak? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Kurang kompak. Lawan apa jangan? Siap apa tidak? Kalau dia pakai golok? Siap apa tidak? Kalau dia pakai pistol? Punya imun kebal gak? Sini gue tes. Biji lo gue sentil. Gue bikin licin. Jadi jangan sok ngomong kebal-kebal. Ya enggak. Pencet aja bijinya sampai licin. Sentil. Kalau ke hati masih belum kebal loh. Jangan sok kebal ya gak? Gitu. Sekarang kita siapin untuk bersama. Setuju tidak? Kita lawan anjing-anjing babi PKI yang ingin menghancurkan yang namanya Indonesia. Siap bela Indonesia? Siap bela NKRI? Al-Quran Imam Al-Quran semua Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran semua baca Al-Quran Imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. 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 Saudara, sebentar lagi umat Islam, ulama, habaib, kiai, kalau perlu yang ada di sini siapapun, kita siap-siap menolak rencana Undang-Undang Dasar 45
ingin dirubah haluan ideologi Pancasila, artinya ketuhanan yang Maha Esa ingin dihapus. Kalau ketuhanan yang Maha Esa satu nomor Pancasila ini dihapus, artinya Islam mau ditiadakan. Karena ini seluruh Indonesia wajib menolak aturan ini. Karena yang ingin membuat aturan ini adalah kaum becokol komunis yang ingin menghancurkan umat Islam. Siap lawan PKI? Siap lawan PKI? Takbir! Takbir! Saudara, ini haulan kenapa saya buat satu statement jihad. Persiapan anak cucu kita. Kalau bicara tahun 65 itu enggak seberapa bahaya PKI. Tahun 48 orang dibakar hidup-hidup, orang dikubur hidup-hidup. Kadang-kadang adiknya sendiri bukan PKI dibunuh. Adik kandungnya dibakar. Itu kekejamannya PKI, saudara. Kita lawan sekarang. Aku bangga jadi musuh PKI. Setuju? Aku bangga jadi musuh PKI, saudara. Siap kita lawan dia, siap? Kalau begitu bilang semua anak-anak muda, PKI itu babi. PKI, 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 PKI. Jadi judulnya malam ini PKI. Semoga almarhum Habib Mohsin benar beliau cinta kepada ulama, cinta kepada NKRI. Ini aja dari saya. Semoga rasa rindu kita semua akan berlanjut dalam acara nanti Muharram, nanti ada Rajab, nanti ada Maulid, terus supaya boleh kita ngadain tabligh akbar. Mereka umpamanya protokol kesehatan, ikutin. Mau pakai masker, mau disemprot-semprot terserah. Yang penting kita kumpul, setuju tidak? Jadi nggak usah takut kita ngadain tabligh akbar di mana-mana. Siap? Insya Allah, semoga Allah berkahi, semoga Allah. Mohon maaf, ini saja dari Jamesbon, jaga masjid sama kebon. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair jazak. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai James Kebon yang mana alhamdulillah telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya tadi, yang intinya mari kita maju bersama-sama untuk menjaga keutuhan NKRI, dan yang paling utama adalah dengan adanya haul ini tentunya kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua senantiasa mendoakan orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal dunia, para guru-guru kita mudah-mudahan diluaskan alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah walaupun corona kemarin puasa kita sebulan full, alhamdulillah tarawih full di sini, tidak ada renggang-renggangan. Jadi tidak ada yang bego orang sini, alhamdulillah pinter-pinter semua. Ya, tergantung sopirnya gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Dan begitu juga sholat Jumat, alhamdulillah tidak direnggang-renggangkan ya. Jadi mari kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mushola Al-Furqan ini kelak menjadi sentral buat kampung kita, menjadi kampung yang islami, menjadi kampung percontohan buat mushola dan masjid-masjid di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebelum ditutup dengan doa oleh guru kita Kiai Burhan Ubaidillah, kami mewakili pengurus DKM Mushola Al-Furqan beserta pengurus Zainul Waton mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu antum bi khair wa jalana minal aidin wal aizin. Dan mudah-mudahan kami mohon maaf lahir dan batin apabila selama 11 bulan ke belakang dalam pelayanan di mushola kita yang tercinta ini banyak kekurangan di sana sini, mohon kiranya dimaafkan yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan di 11 bulan yang kedepannya Allah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakatnya menjadi ahli ibadah, menjadi ahli jamaah, sehingga kampung kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijauhkan dari segala bahaya, kemudian dijauhkan dari virus 19
dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, setelah ini nanti bagi bapak-bapak jangan pulang dulu karena ada prasmanan yaitu di Majelis Zenowaton makan nasi kebuli. Bagi ibu-ibu sudah dibesekin Bu ya, jadi boleh. Jadi tenang Bu, kebulinya kebagian. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, acara demi acara telah kita laksanakan, oleh karenanya mari kita tutup, kita sempurnakan, kita khatamkan majelis kita pada malam hari ini dengan ditutup doa oleh guru kita Kiai Burhan Ubaidillah. Dan oleh karenanya kami sebagai pembawa acara mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyambutannya, tutur katanya atau sikapnya yang kurang berkenan kiranya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru kita Kiai Burhan Ubaidillah untuk menutup dengan doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum diakhiri dengan berdoa, mudah-mudahan semoga hajat maksud kita dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dohir dan batin keturunan kita semua dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, berbakti berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semuanya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma sholli wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an guri sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa ya rabbi al-bariyat ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم يا حفيظ لا ينسى يا من نعمته لا تحصى يا من له أسماء الحسنى إفادنا وأهلنا وأحبائنا بما حفظت به الذكرى فإنك قلت في كتابك العزيز المنزل على النبي المرسل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون برحمتك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالإيمان
اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام اللهم أخرجنا من الدنيا مع الإيمان والإسلام اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا يسر ولا تعسر بتمم لنا بخير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Rapampam, yeah. Dinopal, anak abah yang doyan cendol. Jangan bertengkar, kayak kucing berebut dodol. Walaupun dosa setinggi pohon jengkol, memberi maaf itulah sifat dan jempol. Sekarang kita sambut lebaran, berjabatan sangat maaf-maafan. Sambung kembali silaturahmi, hilangkanlah benci di dalam hati. Lebaran-lebaran kita lebaran, lebaran-lebaran maaf-maafan. Lebaran-lebaran kita lebaran, lebaran-lebaran, lebaran-lebaran. Menjalankan syariat mencapai hakikat takbir.